Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Allah masih menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa dan jasad kita. Allah berikan kepada kita kesehatan untuk sama-sama bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menanamkan hidayah dalam hati kita. Yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan hidayah tersebut. Allah gerakan hati kita untuk sampai datang ke masjid ini, mau beribadah dan bersujud, memohon, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang paling mulia, satu-satunya manusia yang pantas kita tauladani, satu-satunya manusia yang pantas kita jadikan role model dalam kehidupan kita. Maka apabila sampai saat ini kita belum mentauladani Rasulullah, lantas siapakah yang kemudian kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita? Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Quran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, tauladan yang baik, tauladan yang tidak memiliki kekurangan, tauladan yang tidak ada celah sedikit pun pada dirinya. Berbeda dengan kita manusia biasa, kita adalah qudwah hasanah, manusia yang memiliki satu kelebihan tapi juga memiliki banyak kekurangan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah hadirkan ke dunia ini sebagai tanda cinta Allah kepada kita, tanda sayangnya Allah kepada kita. Allah jadikan seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah sampai kepada kita hari ini, sebagaimana yang mungkin para hadirin ketahui, ramai kita ketahui baik di sosial media, di lingkungan kita, bahkan menjadi isu global. Wabah penyakit yang hari ini bukan hanya melanda negeri kita, tapi juga melanda dunia. Penyakit yang kita kenal dengan virus corona, COVID-19. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa hal yang seyogyanya kita harus perhatikan dan harus bijak dalam menyikapi bagaimana datangnya wabah yang terjadi pada hari ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabah yang hari ini Allah hadirkan di tengah-tengah kita,
menjadi momentum bagi kita untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi momentum untuk kita kemudian mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya setiap usia yang Allah berikan kepada kita, setiap hari yang Allah hadirkan kepada kita adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk senantiasa mengevaluasi diri kita dari hari-hari yang lalu. Sudahkah hari ini kita menjadi jauh lebih baik daripada hari kemarin? Maka ada satu hal yang patut kita syukuri dengan wabah ini. Alhamdulillah, dengan adanya wabah ini kemudian kita banyak mengingat Allah. Kemudian kita banyak menghidupkan sunnah-sunnah yang mungkin hari-hari yang lalu kita lupakan. Dengan adanya wabah ini kemudian kita menjadi orang yang lebih banyak berzikir, lebih banyak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini para ulama-ulama kita memberikan fatwa, wasiat, arahan, nasihat kepada kita agar kita senantiasa bisa bersama-sama dalam melawan, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, dan menjaga agama kita, untuk bagaimana kemudian kita sama-sama melawan wabah yang saat ini terjadi. Khatib sebelumnya mengajak kepada para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mewasiatkan khusus kepada diri khatib pribadi untuk kemudian sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah yang Maha mentakdirkan sesuatu dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang Maha mematikan dan yang Maha menghidupkan, yang kemudian dengan hidup itu kita diuji untuk melihat siapakah di antara kita, siapakah di antara hamba-hamba Allah yang kemudian melaksanakan ahsanu amalah, amal-amal yang baik. Maka mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, terlebih dengan wabah yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Ada beberapa nasihat ulama terkait bagaimana seharusnya kita menyikapi wabah yang saat ini terjadi di negeri kita dan terjadi di dunia hari ini. Yang pertama, nasihat dari guru-guru kita, dari para ulama kita, apabila terjadi wabah di suatu negeri, terkhusus hari ini wabahnya menjadi wabah global, maka sikap pertama yang harus kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi khatib terangkan di awal bahwa Allah Dialah satu-satunya zat yang Maha mematikan, yang Maha menghidupkan. Maka sikap pertama kita yang harus kita lakukan dalam menyikapi wabah penyakit yang ada hari ini adalah kita bertawakal kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sebaik-baiknya, dengan ibadah yang sekhusu-khusunya. Karena ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah yang berhak atas kehidupan kita. Hanya Allah yang berhak atas takdir kita. Maka mari kita sama-sama kemudian awali dengan bertawakal kepada Allah, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Quran surat At-Taghabun ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kemudian dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepadanya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat ke-11. Dialah Allah yang paling tahu tentang kehidupan kita. Dialah Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Maka sudah sewajarnya kita kemudian hari ini bertawakal kepada Allah, memohon yang terbaik kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga urusan Allah.
Maksudnya apa menjaga urusan Allah? Maksudnya adalah mari dengan wabah yang Allah hadirkan hari ini, kita hidupkan sunnah-sunnah yang telah Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, ihfadillah yahfadu. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjaga kita. Mungkin hari ini ramai di media sosial, ramai di lingkungan kita untuk kembali mencuci tangan. Padahal 13 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa berwudu. Bahkan ada seorang sahabat yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, tatkala sahabat tersebut masih hidup, tapi Rasulullah kemudian berkata kepada sahabat tersebut, dia adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Wah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal bin Rabah, amalan apakah yang hendak kau lakukan sampai kemudian aku mendengar terompahmu berjalan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kata Bilal, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku senantiasa memperbaharui wudu. Maka kemudian setelah wudu aku melaksanakan sholat 2 rakaat atau kita kenal dengan sholat syukrul wudu. Ma'asyaral muslimin, hari ini para ulama kita, para guru-guru kita, para ustadz kita memerintahkan kepada kita, menyarankan kepada kita, menghimbau kepada kita untuk senantiasa mencuci tangan dalam rangka untuk mencegah penyebaran wabah penyakit corona. Maka dalam Islam, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup bersih, untuk senantiasa berwudu, menjaga wudu, memperbaharui wudu. Masya Allah, mudah-mudahan dengan wabah yang ada hari ini, kita kemudian kembali kepada ajaran Islam, menghidupkan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kemudian sikap yang harus kita tunjukkan setelah kita menjaga urusan Allah dengan menghidupkan sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan kepada kita adalah yang ketiga, bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sungguh indah urusan kaum mukminin, sungguh indah urusan orang-orang yang beriman. Karena apabila dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun sebaliknya, tatkala dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bersabar dengan musibah yang Allah berikan tersebut. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah hal yang terbaik yang kita lakukan. Maka mari sama-sama kita terus bersyukur. Kemudian lebarkan sabar-sabar kita. Banyak mengingat Allah, banyak berterima kasih kepada Allah. Mungkin selama ini kita sudah terlalu jauh dari Allah sampai kemudian kita lupa betapa banyak nikmat Allah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Wabah ini terkadang kemudian membuat kita menjadi orang yang jauh lebih takut terhadap penyakit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sejatinya hal yang paling lebih besar dalam kehidupan kita adalah Allah. Dan hal yang paling harus kita takutkan dalam kehidupan kita adalah tatkala kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini, subhanallah, banyak kemudian hamba-hamba Allah manusia, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru tatkala dihadapkan dengan suatu wabah penyakit hari ini, yang dia takutkan adalah bukan Allah. Yang dia ingat bukan Allah, justru dia menakutkan dirinya sendiri. Dia lebih takut kepada wabah daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah memang kita takut kepada wabah, tapi jangan sampai kadar ketakutan kita melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sikap yang keempat yang harus kita lakukan adalah senantiasa lakukan ikhtiar. Lakukan ikhtiar maksimal yang kita lakukan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi sebuah wabah.
wabah taun di kota Anwas di negeri Syam. Maka pada hari itu Khalifah Umar bersama rombongan hendak akan mendatangi Syam. Kemudian di tengah perjalanan beliau diberhentikan oleh sahabat yang lain, Amr bin As, yang memberikan informasi bahwa tengah terjadi wabah taun, sebuah wabah penyakit yang sangat mematikan. Dilewatkan pada waktu itu, apabila seseorang terkena wabah itu di pagi hari, maka orang tersebut kemungkinan akan meninggal di sore harinya. Maka kemudian tatkala di tengah perjalanan diberhentikan oleh sahabat yang lain, Amr bin As, dia mengatakan bahwa tengah terjadi wabah yang sangat mengerikan di Syam. Kemudian para sahabat bersama Khalifah Umar pada waktu itu bermusyawarah apakah hendak melanjutkan perjalanan atau kembali ke kota Madinah. Maka diambillah sebuah keputusan untuk kembali ke kota Madinah dalam rangka untuk melakukan ikhtiar. Sampai ada suatu seorang sahabat yang berkata kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, apakah engkau takut dan lari daripada takdir Allah?" Maka Khalifah Umar mengatakan dan menjawab kepada sahabat tersebut, "Sesungguhnya aku bukan takut dan lari dari takdir Allah, tapi aku menuju takdir Allah yang lain." Maka hari ini selain kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita sebagai kapasitas seorang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan arahan dan saran kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita. Tidak berkeliaran, tidak mendekati kerumunan-kerumunan, menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita dengan berbagai alat-alat kesehatan yang harus kita penuhi hari ini. Maka mari sama-sama khatib menghimbau untuk diri khatib dan para hadirin sekalian, mari kita sama-sama dengarkan nasihat arahan dari ulama-ulama kita, nasihat dan arahan dari pemerintah kita hari ini. Karena insya Allah yang mereka arahkan kepada kita tujuannya adalah untuk menjaga kita, untuk menjaga masa depan kita, untuk menjaga masa depan anak cucu kita, menjaga masa depan bangsa dan agama kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan dalam menyikapi wabah yang terjadi hari ini adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa zikir pagi dan petang adalah ibarat baju besi yang akan melindungi kita dari pagi menuju sore dan dari sore menuju pagi. Maka hari ini apabila di antara kita yang mungkin selama ini belum sempat melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari, mari kita sama-sama mulai bangun kebiasaan ini untuk sama-sama melaksanakan zikir di waktu pagi dan di petang hari. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah dengan semua ikhtiar yang kita lakukan, dengan semua tawakal kita kepada Allah, dan tawakal kita sebagai seorang makhluknya Allah, sebagai seorang manusia. Kita berdoa kepada Allah, kita bermohon kepada Allah. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah lindungi keluarga kita dari wabah yang ada saat ini. Semoga sedikit himbauan yang khatib berikan kepada diri khatib dan para hadirin sekalian, memberikan sebuah gambaran kewaspadaan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi wabah yang terjadi hari ini. Jangan kemudian kita menjadi lalai, kita kemudian menjadi acuh, tidak mendengarkan saran nasihat umara dan ulama kita, sampai kemudian datang wabah itu kepada kita, maka yang terjadi adalah penyesalan. Mungkin di negeri kita saat ini belum begitu banyak korban yang meninggal, tapi kita tengok di beberapa negeri yang ada hari ini, di belahan dunia yang lain, di negeri Cina, di negeri Eropa, bahkan tingkat kematiannya sudah mencapai ribuan orang. Tercatat lebih daripada 70.000 orang sudah meninggal dikarenakan wabah ini. Jangan karena kita di Indonesia baru ramai 2 minggu terakhir terkait wabah ini, kita kemudian menjadi orang yang acuh terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita sama-sama jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, jaga sanak saudara kita. Mudah-mudahan Allah kemudian menjaga kita, karena kita kemudian berikhtiar dengan maksimal untuk menjaga diri kita.
dalam rangka untuk menjaga kelangsungan agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah sedikit khutbah yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan mengingatkan kita tentang pentingnya kemudian kita bertawakal dan menjaga diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati iman wal islam wa hina a'zamul na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.